Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang temuan baru saya, yaitu ada 19 pinjol yang akan segera melunasi hutang-hutang Anda tanpa Anda membayarnya. Ya, kok bisa Bang seperti itu? Oh ya bisa. Nanti akan saya jelaskan di video ini. Gitu ya. Bagi Anda yang belum tahu, ya, saya sudah 2 kali membuktikan bahwa pinjol-pinjol ini akan melunasi hutang Anda tanpa Anda membayarnya sekalipun. Ya, silahkan cek video saya yang kemarin atau 5-6 hari yang lalu. Ya, di situ saya menjelaskan ya. Di situ di slik OJK saya ya, hutang-hutang saya dialihkan ke pihak lain non pelapor. Ya, atau diserahkan ke asuransi untuk dicairkan polis gagal bayar saya, gitu ya. Jadi hutang saya itu kondisinya satu ya, strip lunas, padahal saya gagal bayar di situ ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kenapa kok pinjol-pinjol ini akan melunasi hutang-hutang Anda juga tanpa perlu Anda membayarnya? Nah, itu pertanyaannya, gitu ya. Karena jika pinjol ini membiarkan nasabahnya macet terus-menerus, ya, maka pinjol ini akan dikenakan sanksi tegas oleh OJK. Ya, dipahami ya. Jika pinjol ini membiarkan semua atau banyak nasabahnya macet terus-menerus, ya, maka pinjol ini akan dikenakan sanksi tegas oleh OJK. Ya, sampai-sampai sanksi itu bisa berupa pemutusan atau pencabutan izin usaha, oke, atau bahkan sampai ditutup oleh OJK. Ya, dan terbukti sudah ada satu pinjol yang ditutup izin usahanya oleh OJK, yaitu pinjol Danafix. Ya, Danafix mengumumkan penutupan usahanya kepada kita semua di laman websitenya. Anda boleh cek ya ke website danafix.com ya. Di situ ya, Danafix memberikan surat ya untuk kita semua bahwa mereka sudah mengakhiri ya usaha-usahanya gitu. Oke ya. Nah, yang artinya Danafix ini sudah mencapai ambang batas sanksi yang ditentukan oleh OJK. Ya. Danafix ini kemungkinan kekurangan investor atau tidak adanya investor yang akan mengcover ya pinjaman-pinjaman mereka, gitu ya. Mungkin juga tidak bekerja sama dengan asuransi, ya, atau bekerja sama dengan asuransi tapi asuransinya tidak mau mencairkan, gitu ya. Seperti yang kita tahu, perusahaan asuransi itu perusahaan dajjal, ya, setan. Anda kalau tidak percaya silahkan ya Anda menggunakan atau mencoba produk asuransi. Ya, kalau Anda tidak percaya bahwa perusahaan asuransi itu perusahaan dajjal, gitu ya. Nah, yang terakhir ya, penyebab Danafix bangkrut ini pastinya dari banyaknya nasabah yang gagal membayar. Itu intinya. Ya, intinya di situ. Nah, inti dari kebangkrutan pinjol adalah dengan banyaknya nasabah yang gagal membayar. Ya, dan juga nasabah-nasabah yang mulai menormalisasikan penagihan-penagihan DC pinjol yang tidak beretika itu. Ya, sudah menormalisasikan. Gitu loh. Jadi kombinasi antara gagal bayar dan normalisasi perilaku penagihan pinjol adalah cikal bakal kebangkrutan dari pinjol-pinjol ini. Ya, masyarakat Indonesia sudah mulai bosan dan sudah mulai terbiasa dengan penagihan-penagihan pinjol yang tidak beretika itu. Ya, hal tersebut adalah hal yang bagus. Ya, jika masyarakat Indonesia ini ya sudah mulai bosan dan sudah mulai terbiasa dengan penagihan-penagihan pinjol yang tidak beretika, itu adalah hal yang bagus. Ya, kenapa? Karena mengingat pinjol-pinjol ini dari dulu ya sok-sokan perusahaan paling besar, gitu, gitu ya. Mereka menganggap karena sudah mengantongi izin usaha dari OJK, gitu, dari badan kepemerintahan, gitu ya. Mereka berpikir bahwa mereka bisa semena-mena memperlakukan masyarakat Indonesia. Ya, mereka pinjol-pinjol ini menganggap masyarakat Indonesia adalah sapi perah untuk menjadikan mereka kaya raya. Ya, masyarakat Indonesia dijadikan ladang usaha bagi mereka, bagi pinjol-pinjol ini, gitu ya. Namun
Seiring berjalannya waktu ya, dengan banyaknya ketidakadilan atau kurangnya penanganan terhadap perilaku penagihan pinjol-pinjol ini, masyarakat Indonesia sudah mulai memberanikan diri untuk menjatuhkan perusahaan-perusahaan pinjol ini. Ibaratnya masyarakat Indonesia ini seperti ini, ya, bilang ke pinjol, "Anda siapa?" Ya, masuk ke sini ya, ngasih uang modal KTP terus berlaga seperti preman. Anda itu siapa? Ya. Masyarakat Indonesia melawan. Oke. Wong kita itu ya darahnya kita itu ya darah para pejuang. Oke. Beda dengan negara-negara yang kemerdekaannya itu hasil giveaway. Ya. Kalau Indonesia ya, mentalnya itu mental pejuang dan secara turun-temurun diwariskan ke anak cucunya. Ya. Jadi buat pinjol nggak usah Anda itu belaga sok-sok keras ya di Indonesia itu ya. Di Indonesia itu darahnya darah pejuang. Oke ya. Petugas-petugas penagihan Anda itu ya sebenarnya juga mengkhianati Anda juga. Ya buat para ya pinjol-pinjol ini ya, fakta. Ya saya kasih tahu ke Anda semua ya. Bagi ya para perusahaan-perusahaan pinjol ya. Para DC-DC pinjol itu ya, itu sebenarnya mengkhianati perusahaan pinjol Anda itu. Ya, nagih asal-asalan. Ya, terima gaji selama 3 bulan lalu resign. Ya, nagih berkunjung cuma ngasih surat doang ya. Sudah terima THR bulan ini ya, akhir bulan resign. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka pun tahu, sebagai orang Indonesia pun tahu, ini perusahaan nggak bener ini ya, menghancurkan Indonesia. Gitu ya. Kalau nggak percaya, ya karyawan-karyawan Anda itu ya mengkhianati Anda, coba lihat muka-muka karyawan bagian DC-DC pinjol Anda itu. Ya, apa iya muka-muka seperti itu mencerminkan karyawan yang loyal terhadap perusahaan Anda? Ya, tentu tidak. Bahkan ya mereka pun mengambil uang Anda atau minjol di aplikasi Anda lalu mereka gagal bayarkan karena mereka sudah tahu ya penagihan-penagihan Anda itu. Anak-anak bangsa Indonesia pun sudah tahu kalau Anda itu ya pengerusak ya generasi bangsa. Jadi mereka pun seperti itu. Gitu ya. Nah, buat para DC pinjol ya mulai dari sekarang ya Anda itu nggak usah munafik ya. Anda nggak usah munafik, nagih yang sopan, penagihannya sopan ya, nggak ada yang bayar ya sudah, gitu ya. Apakah Anda mau orang itu bunuh diri karena Anda? Ya banyak yang bunuh diri karena Anda itu. Ya apakah Anda mau mengulanginya? Ya apakah Anda setelah ada yang bunuh diri lalu resign? Ya tetap saja ya itu akan menghantui Anda. Ya ingat para DC-DC pinjol ya, itu akan menghantui Anda seumur hidup Anda. Bahwa Anda ya telah membuat seseorang bunuh diri ya, camkan itu, oke ya. Nah sekarang mari kita ke pinjol-pinjol yang segera akan melunasi hutang-hutang Anda, oke. Nah sekarang saya sudah ada di CNBC News gitu ya, agak resmi gitu ya, saya tidak asal ngomong gitu ya. Di sini judulnya makin susah tagih pinjaman, ini data kredit macet 19 pinjol. Nah, saksikan ya apakah ada pinjol-pinjol yang Anda galbaikan gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, fintech. Nah, yang nanya-nanya tentang fintech nih di komentar nih ya. Fintech ini ya tingkat gagal bayarnya ini sangat tinggi sekali, 66,27% gitu ya. Dan kemungkinan segera akan bangkrut juga. Gitu. Oke, yang pertama fintech, yang kedua Tanifan. Nah, ini kalau ini jarang ya Tanifan ini ya. Oke. Yang ketiga Trust IQ, ya, yang keempat adalah iGrow, ya, yang kelima Samir. Nah, bagi yang ya banyak galbay Samir, ya banyak ya pasti yang galbay di Samir gitu ya. Ini Samir ini sudah 7,51%. Tingkat one prestasinya gitu ya melebihi ambang batas yang ditentukan oleh OJK. Gitu ya. Wah, sangat miris sekali. Ya nggak miris sih gitu kan ya, biasa saja gitu loh, malah bahagia gitu kan ya. Nah Samir ini ya sudah kayaknya sih ya sudah mau bangkrut gitu ya, sudah ngap gitu ya, aduh sudah capek gitu kan ngurusin tagihan-tagihan gitu. Oke lanjut, modalku. Nah bagi yang tanya-tanya modalku nih ya, modalku ini ya tingkat one prestasinya di 11% gitu ya, jadi sangat tinggi sekali. Oke lanjut, jembatan emas di 9,95%. Finmas, nah ini sudah tinggi juga di 9,9%.
gitu ya. Oke, lanjut modal nasional. Nah, modal nasional nih ya, banyak juga ya pengguna modal nasional itu ya yang masih sampai sekarang mikirin gimana sih nih modal nasional. Modal nasional ini sudah tidak ada DC lapangannya dan mereka juga hampir ya atau sudah dalam ambang kebangkrutan, buru-buru mau rekrut DC lapangan ya. Dia saja atau modal nasional ini sudah dalam ambang kebangkrutan. Oke, lanjut koin P2P ya sebesar 6% ya. Lalu Indodana. Nah, siapa yang ya galbay di Indodana ini? Indodana ya ingin segera masuk dalam ambang kebangkrutan juga karena tingkat wan prestasinya sangat tinggi sekali ya. Dan Indodana pun ini ya sudah berkurang DC lapangan bahkan hampir tidak ada. Ya, Anda kalau masuk ke grup Facebook Raja Galbay ya sudah banyak kabar-kabar bahwa Indodana itu tidak didatangi DC lapangan ya, tidak ada DC lapangannya gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya nomor 13 ada cash cepat. Nah, cash cepat ini yang gambarnya itu kalau nggak salah pohon ya. Nah, cash cepat ini juga sama ya. Tingkat wan prestasinya adalah 6,91%. Oke, lanjut pinjam duit. Nah, pinjam duit ini juga sama, sudah di ambang kebangkrutan yaitu 5,38%. Oke, lanjut 15, nomor 15 dana pala 10%, pinjaman go 5,95%, pinjam modal 5,96%. Ya, pinjam modal itu kalau nggak salah yang dari leasing juga. Itu ya. Nah, ya Anda jangan pesimis hanya karena di backing leasing gitu kan terus nggak bisa bangkrut gitu. Ini buktinya. Ya, ya tingkat wan prestasinya ini sampai 5,96%. Kalau di backing leasing ya nggak akan masuk ya dalam 19 daftar pinjol ini gitu loh. Oke, nah lanjut nomor 18 360 kredit yaitu 11% gitu ya, ini sangat tinggi sekali gitu loh. Oke, lalu nomor 19 adalah cairin 5,82%. Itu jadi ya 360 kredit ini kemungkinan yang akan bangkrut duluan gitu. Siapa yang punya tagihan di 360 kredit ya sudah nggak pikiran toh ya, karena juga penagihannya juga sudah mulai reda gitu ya, ini ya, karena mau bangkrut sebenarnya gitu. Ciri-ciri ya, salah satu ciri-ciri aneh pada pinjol ya, kalau penagihannya itu tiba-tiba berhenti ya, mereka itu ya bisa kemungkinan mau bangkrut gitu karena sudah dipecatin sih, sudah di apa namanya ya pecat gitu loh ya para karyawan-karyawan DC pinjolnya itu gitu. Oke ya, jadi 360 kredit yang kemungkinan akan menyusul dana fix gitu ya. Lalu bisa jadi di modalku juga gitu ya. Vindaya juga, ini Vindaya itu kan yang GoPayLater itu ya gitu. Lalu Samir gitu ya, terus Indodana ya, pokoknya ini ya 19 ya. Jadi 19 ini ya, 19 pinjol ini kalau mereka itu mau terus berbisnis pinjol, mereka terpaksa ya harus melunasi hutang-hutang pinjol nasabah-nasabahnya. Ya, mereka ini harus secara terpaksa melunasi hutang-hutang para nasabahnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau tidak dilunasi ya, ini akan ya bertambah tinggi nanti nilai ininya nih. Ya, nilai TWP, tingkat wan prestasinya. Anda tidak perlu mengetahui lah TWP, TKB gitu, nggak usah perlu ya. Nggak perlu mengerti hal itu. Gitu ya. Tapi ya yang perlu Anda ketahui adalah pinjol-pinjol ini ya lemah ya, bukan kebalikannya, kokoh perkasa gitu. Ada yang bilang ke saya, "Bang, ada kami itu kokoh perkasa." Gimana tanggapannya? Tidak ada ya pinjol yang kokoh perkasa. Oke, semua pinjol pada akhirnya akan lemah ya. Kalau pinjol itu tidak bisa mencapai TKB 90% ya, mereka akan tutup usahanya. Tapi jika pinjol ini tidak bisa mencapai TKB 90% lebih, mereka akan tutup. Oke ya, tapi jika pinjol ini ingin mencapai TKB 90%, ya, mereka harus melunasi hutang-hutang para nasabahnya pakai duit mereka sendiri atau pakai duit asuransi. Nah, jadi pinjol itu lemah. Ya, tidak ada yang kokoh perkasa. Ya, buktinya ini 19%. 19% ini ya sudah dalam ambang kebangkrutan dan kemungkinan ya itu sudah melunasi hutang-hutang Anda. Anda perlu cek slik OJK Anda.
gitu ya. Kalau di slik OJK Anda ternyata tidak ada 19 ya, 19 pinjol ini, berarti hutang Anda tidak sah di mata hukum ya, karena tidak dimasukkan ke slik OJK. Oke, pinjol itu di bawahnya OJK, dinaungi oleh OJK. Kalau hutang Anda tidak masuk slik OJK, berarti hutang Anda itu ilegal gitu ya. Kalau pinjolnya ilegal, kata Pak Mahfud MD, tidak usah dibayar lagi gitu. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.